diberikan? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Ya, berarti kalau sudah mungkin tinggal prosesnya ini ya. Jadi saya tidak mulai dari awal gitu kan? Iya, Pak. Ya, baik. Nanti kalau misalnya kurang jelas ya kita bisa diskusikan. Ya. Jadi atau saya mulai aja dengan jaringannya dulu lah, jaringannya dulu tapi biar lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya kita melihat suatu sistem jaringan irigasi itu kan petanya gini ya, sambil lalu saja supaya nanti paham saudara menerapkannya di mana. Ini adalah peta daerah irigasi. Ini untuk peta tersier itu adalah bagian dari sangat kecil ini ya, bagian dari yang terkecil. Ini misalnya 10.000 hektar. Yang peta tersier yang kita kerjakan itu sangat kecil, di bawah 150 hektar. Ya. Oke, artinya saudara sudah kenal peta daerah irigasi. Kemudian ada jaringan irigasi, mulai dari bendung, diambil airnya, saluran primer, ada bangunan bagi, bangunan sadap. Nah, kita itu kemarin hanya masuk di peta yang kecil ini. Ini adalah peta tersier. Jadi kotak-kotak ini adalah peta tersier. Baru di peta tersier ini ada bangunan-bangunan tersier. Ya, ada blok tersier K1, K2 dan seterusnya. Ya, jadi sampai ini, jadi supaya tahu urut-urutannya tahu. Nah, tersier ini yang kita pelajari sekarang. Nanti di irigasi lanjutannya adalah mempelajari main sistemnya, sekunder sampai dengan bendungnya. Itu. Ya, supaya nanti kita paham. Ini adalah layoutnya untuk semua jaringan irigasi, bukan tersier ya. Contohnya sistem layoutnya. Di sini nanti Anda ketemu, saudara ketemu ada bangunan sipon, ada talang, ada gorong-gorong dan seterusnya. Ini nanti akan dilanjutkan oleh di irigasi berikutnya. Ya. Kemudian kalau ini irigasi tersier, nah ini yang kita pelajari sekarang. Ya, kita pelajari. Lah sekarang untuk menghitung kebutuhan air, nah menghitung kebutuhan air itu yaitu pola tanam standar, perhitungan besarnya kebutuhan air, penyadapan dari air ya dari sumber air yang dinamakan DR, diversion requirement, kemudian perhitungan water balance atau keseimbangan. Jadi perhitungan kebutuhan air itu ada perhitungan di sawah yang dinamakan dengan net field requirement dan ada kebutuhan di diversion requirement atau di intake. Di intake itu ada DR. Nah, polanya adalah kalau misalnya normal itu adalah padi, ya bisa misalnya padi dengan tebu, padinya berapa bulan, kemudian lanjutnya maksimum padi itu 4 bulan. Ya, kalau ada yang padi unggul bisa 3,5 bulan, ya bisa 3,5 bulan. Ini jadi padi unggul, padi biasa dan seterusnya. Kemudian ini sama prinsipnya. Ya. Kebutuhan untuk kebutuhan air di sawah itu adalah ETC evapotranspirasi ditambah perkolasi. Ya, jadi ETC penguapan oleh tanaman, kemudian ini air yang meresap, kemudian ini penggantian lapisan air setiap kan diberi pergantian lapisan, kemudian dikurangi dengan hujan efektif. Artinya net field requirement ini RE ya, RE ini kan inflow hujan yang kita perhitungkan hujan efektif. Kemudian ETC, P dan WLR ini adalah outflow-nya. Jadi sisa kebutuhan air yang akan diberikan irigasi itu apabila RE-nya lebih kecil dari kebutuhannya. Kalau RE-nya lebih besar dari kebutuhannya, maka tidak perlu diberikan irigasi. Ya, jadi kemudian
berapa besarnya di intake, yaitu net field requirement dibagi dengan efisiensi dikalikan 8,64. 8,64 ini adalah konversi satuan dari NFR, satuannya liter per milimeter per hari. Ini kan satuannya milimeter per hari, ya toh. Untuk dijadikan liter per detik per hektar, itu adalah harus dibagi dengan 8,64. 8,4. Kemudian dibagi dengan efisiensi karena ada kehilangan air di jaringan. Kehilangan air di jaringan berarti 10%, efisiensinya 90% untuk di primer. Di sekunder kehilangannya 10%, berarti efisiensinya 0,9. Di tersier kehilangannya 20%, berarti efisiensinya 80%. Ya. Jadi contoh misalnya penyiapan lahan 30 hari. Awal tanam, masih ada yang masuk. Awal tanam awal November, data yang tersedia 15 hari. Ya, ini kan hujan efektif ya. Hujan efektif. Saya kira sudah diajarkan mengenai bagaimana menghitung hujan efektif. Jadi hujan efektif itu kalau misalnya ini ada data 15 hari gitu ya. Tinggal melihat kejadiannya. Jadi misalnya ada data 50, 60, 80 dan seterusnya. Tinggal kita lihat saja. Tinggal kita lihat yang 50 itu kejadiannya berapa kali yang disamai dan disamai atau dilampaui dari 60. Kita coba lihat 50. Coba lihat yang di atas 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya toh? Berarti 6 kali dari 15 kali kejadian. Yang 60 sama dengan 60 atau di atasnya, itu berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. Yang 80, 1 kali, dan seterusnya. Sehingga kejadiannya, 60 ini berapa persen untuk yang data 50? Berarti kalau ini 6 kali, maka prosentasenya adalah 6 dibagi 15 sama dengan 40. Ini kan 6 per 15 kali 100%, 50%. Kalau 80% berapa? 80% ini yaitu dari 12 dibagi 15 per 100 sama dengan 80%. Maka untuk merencanakan hujan efektif pola tanam diambil yang 80%. Artinya 80% ini disamai atau dilampaui. Sehingga tingkat keberhasilannya 80%. Tingkat kegagalannya berapa? Hanya 20%. Ya, paham ya? Hanya 20%, sehingga kemudian kalau kita sudah mendapatkan kalau hujan efektifnya tadi adalah 30 mili selama 15 hari, maka bisa kita perhitungkan untuk hujan efektif diperkirakan 70%. Ya, dari hujan efektif tadi kalikan 0,7 dibagi dengan 15 hari, maka perhitungannya hujan efektif harian itu adalah 1,4 mm per hari. Ini adalah hujan efektif. Kemudian ini adalah penggenangan, ya, penggenangan lapisan. Biasanya setiap tanam setelah diolah itu adalah penggantian lapisan. Penggantian lapisan diberikan sesuai dengan ketinggian. Kalau misalnya, kenapa WLR ini adalah 1,7? Karena penyiapan lahannya adalah selama 1 bulan, ya 1 bulan kan ini, miringnya ini kan 1 bulan. Ini November pertama, November kedua, miringnya 1 bulan, maka kalau pemberian lapisan itu 50 mm per hari, maka 50 dibagi dengan 50 dibagi dengan berapa ini? 30 hari. Ya, 50 dibagi 30 sekitar 1,7. Jadi 1,7 ini diberikan untuk pergantian lapisan air. Paham ya? Nanti kalau ini kalau 45 hari, ya kalau 45 hari yang diberikan 50, maka 50 dibagi 45 hari ketemu 1,1. Nah, kemudian ini adalah koefisien tanaman, jagung, jangka ini adalah masa pertumbuhannya, ini umur tanamannya, kalau setengah bulan untuk kedelai berarti setengahnya. Kemudian kalau 15 hari kedua, 3/4-nya, baru umur
1,5 bulan, 2 bulan itu adalah 1, koefisiennya 1. Jagung juga begitu, kacang tanah dan seterusnya. Ini adalah koefisien tanaman padi berdasarkan varietas ya. Kalau kita menggunakan FAO, maka padi umur setengah bulan itu faktor pengalinya adalah 1,1. Kalau padi unggul adalah 1,1. Untuk padi 3,5 bulan atau 4 bulan, untuk padi biasa dikasih kalikan 0. Kenapa? Pada saat panen itu tidak perlu kebutuhan air, ya, tidak perlu diberikan air. Tapi untuk padi unggul itu tidak 4 bulan, 3 bulan sudah panen. Maka pada saat panen itu tidak perlu diberi faktor pengali, gitu ya. Ya. Ini angin, tidak ada masalah. Ini adalah kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Nah, sekarang saya masuk ke ini aja pola tanam. Ya. Ya. Jadi begini, kalau misalnya lahan ini, jadi pola tanam ini kejadiannya bukan di petak tersier, ya. Sekali lagi, pola tanam ini bukan di petak tersier, tapi di semua sistem daerah jaringan irigasi yang tadi itu. Daerah irigasi misalnya 10 hektar ya, 10.000 hektar ya 10.000 itu digunakan pola tanam seperti ini semua. Ya, nanti yang di tersier itu bagian ini. Jadi sekian ribu itu bagiannya ada bagian dari kumpulan petak tersier itu. Jadi ini adalah pola tanam yang untuk semua daerah irigasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus saudara pertimbangkan seperti pertanyaan saya waktu awal-awal, kenapa kita memulai dari awal November? Ya, awal November ini kita rencanakan adalah awal periode hujan. Ya, periode hujan awal itu diperkirakan pertengahan awal November. Sehingga pada saat penyiapan lahan itu sudah ada air yang dipakai untuk menyiapkan lahan, menyiapkan, menggaru, kemudian mengolah, itu adalah kan ada persiapan lahan ini. Nah, kemudian jadi awal tanam saudara sudah bisa memperkirakan, perkiraan normal adalah awal tanam itu adalah apa? November kan? November. Kemudian kenapa ini miring 1 bulan? Ya, kenapa ini kok ada tempe ini yang saya katakan istilahkan dengan tempe ini? Kenapa ini miring 1 bulan? Karena areal yang akan diolah misalnya 1.000 atau lebih itu mungkin tidak dikerjakan oleh masyarakat itu atau buruh tani dalam waktu sehari. Tidak mungkin toh. Dengan traktor misalnya tidak ada alatnya misalnya. Apalagi kalau arealnya misalnya 10.000 hektar, nggak mungkin bisa dipersiapkan dalam sehari atau 1 bulan, makanya 1 hari atau 1 minggu. Makanya diperkirakan ini kemampuan untuk menyiapkan lahan sebesar sekian hektar itu adalah berapa? Kalau kemampuannya 1 bulan, ya sudah kita miringkan ini 1 bulan. Jadi kemiringan ini punya arti, gitu ya. Kemiringan ini punya arti. Kalau misalnya tidak mampu 1 bulan, ya mungkin 45 hari, gitu ya, 45 hari dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini adalah penyiapan lahannya. Nah, sekarang kenapa ini dibagi 2? Ada 1, ada 2, jadi ada 15 harian. Kemudian kalau di Jawa Timur itu 10 harian. Jadi dalam 1 bulan itu ada 3 kolom, 1, 2, 3. Di Jawa Timur. Kenapa? Karena pertimbangannya pada saat 10 harian itu tim air, tim Pak Juru itu ada rapat mengenai alokasi air, mengenai operasional, sehingga waktunya 10 hari, perhitungannya adalah 10 harian. Ya. Jadi boleh 15 hari nggak ada masalah, atau 10 harian kebiasaan di Jawa Timur menggunakan pola ini dia 10 harian. Ya, tapi di yang lain saya kira bisa 15 harian. Terserah daerah masing-masing penerapannya kita bisa menyesuaikan karena memang itu kebiasaannya seperti itu. Kemudian baru dihitung kalau kita sudah tanam, sekarang tinggal melihat padi yang kita tanam apa. Padi yang kita tanam adalah padi unggul atau padi biasa. Kalau padi unggul sekitar 3 bulan atau sampai 3,5 bulan, kalau padi biasa 3,5 sampai 4 bulan. Ya kan? Jadi ini
kelihatannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah padi unggul. Berarti cuma 3 bulan butuh tanamnya. Tanam ya di sini sampai di sini kan 3 bulan. Ya. Ini sampai ke sini 3 bulan. Artinya pada saat mulai mengerjakan kemudian sampai awal panen itu kan butuh waktu. Ya. Jadi mulai tanam awal sampai tanam akhir itu adalah kemiringannya adalah 1 bulan. 2 kali 15 hari. Ya. Kemudian setelah ini kan plot musim hujan atau musim tanam 1. Ya, musim tanam 1 atau musim hujan. Kemudian kenapa di sini ada jarak? Ada jarak tidak langsung karena di sini pada saat mau tanam padi kedua itu perlu adanya penyiapan lahan lagi. Jadi tidak bisa habis panen terus ditanam lagi, tidak bisa karena perlu disiapkan lagi lahannya. Ya dibersihkan akar-akarnya dan seterusnya, baru bisa dilakukan tanam lagi. Tanam ketiga itu kenapa tidak padi? Ada juga yang bisa menggunakan padi, tapi kebanyakan kalau padi, maka kesuburan tanah itu tidak bisa optimal, gitu ya. Makanya di sini diseling dengan palawija. Meskipun kondisi tanamannya, kondisi airnya cukup, tapi kalau tidak cukup memang harus palawija. Nah, pada saat ini palawija, maka jaraknya ini tidak seperti pada saat dia antar padi. Karena apa? Begitu ini dibersihkan, langsung tidak perlu diolah tanahnya, langsung ditanam palawija. Ya. Jadi posisi ini saudara sudah paham. Karena yang menentukan itu ini. Kalau ini sudah paham, baru dihitung-hitung ini gampang. Sekarang ada enggak pertanyaan sampai plotting pola tanam ini? Baru nanti kita sudah tahu dasar penentuan pola tanam, baru ngitung ini. Kebutuhan. Nah, ini adalah kebutuhan airnya. Ini adalah NFR, ini adalah di sawah. Kemudian DR ini adalah di intake. Kemudian dikalikan luas, debit ini adalah debit kebutuhan untuk irigasi. Sampai di pola tanam ini, apa ada yang perlu kita diskusikan? Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Kalau sudah, baru kita masuk ke perhitungan. Jadi, makanya yang saya katakan penentuan itu di ini. Kapan mulai, bagaimana kita membuat kemiringan, bagaimana kita menentukan padi, menyiapkan lahan, dan seterusnya. Baru kita hitung. Sekarang pada saat evapotranspirasi, ya, evapotranspirasi itu kan kebutuhan untuk tanaman, toh, untuk penguapan. Nah, sekarang penguapan itu pada awal November berapa? Ini adalah yang dihitung berdasarkan data klimatologi. Ya, dari data klimatologi. Masih ingat ngitung dengan data kecepatan angin, kelembapan, kemudian persentase penyinaran matahari, ya, suhu dan seterusnya, dengan rumus FAO, Benedict dan seterusnya, itu akan ketemu besarnya evapotranspirasi. Tiap bulan kan berbeda kan? Tiap bulan berbeda karena memang klimatologinya tiap bulan berbeda. Kemudian perkolasi diperkirakan antara 1 sampai 3. Kalau 1 itu adalah tanah berat, tanahnya modelnya lempungnya dominan sehingga peresapannya kurang. Kalau tanah ringan, mungkin pasirnya sedikit tambah gitu ya, sehingga lebih mudah peresapannya itu 3, tapi diambil rata-rata ini adalah tanah sedang. Ya, sekitar 2 mm per hari. Ini kan satuannya masih milimeter per hari semua. Kemudian RE tadi yang kita dapatkan di depan tadi, hujan efektif, adalah juga milimeter per hari. Genangan, ya, genangan yang diberikan dalam beberapa, misalnya ini 1,7 itu kan misalnya yang kita berikan kan 50 mili, tapi dalam 1 bulan kan, 1 bulan penyiapannya, maka 50 dibagi 1 bulan dibagi 30, dianggap 1 bulan adalah 30 hari rata-ratanya. Itu ketemu 1,7 ya, dan seterusnya. Kenapa ini kok tidak diberi WLR? Karena ini kan masih disiapkan lahannya. Nah, ini masih disiapkan. Ya, ini kan di sini kan masih belum ada tanaman. WLR itu adalah pada saat penggantian lapisan air setelah ada tanaman. Tapi di sini kosong, ini nanti yang dibutuhkan airnya adalah waktu penyiapan lahan atau land preparation-nya tadi.
Ya, kebutuhan land preparation itu apa? Tergantung dari evapotranspirasi. Ini kan masih ada evaporasi dan perkolasi. Karena pada saat land preparation itu kan tidak ada tanaman, maka yang dibutuhkan kebutuhan air adalah kebutuhan air untuk evaporasi dan perkolasi. Ya, sekian. Kemudian untuk C2, ini kenapa ada C1, C2? Karena ini kita bagi dua, tahap 1, ya, kemudian ini ada 2. Jadi yang pertama, kolom yang pertama ini ada 15 hari, kolom yang kedua adalah 15 hari. Jadi ini adalah tahap 1, tahap 2 juga begitu. Kemudian rata-rata ini adalah rata-rata dari nilai ini. Nah sekarang kalau di sini misalnya land preparation-nya itu lebih besar dari C, maka yang dipakai bukan ini di rata-rata. Ya, bukan di rata-rata, tapi yang dipakai adalah yang terbesar. Kenapa? Karena kebutuhannya yang LP ini tidak bisa dirata-rata dengan kebutuhan yang tidak ada LP. Jadi yang harus disiapkan adalah yang dipakai sebagai standar penentuan adalah kebutuhan yang besar. Paham ya? Kemudian ETC itu apa? ETC itu adalah koefisien. Ini kan ada koefisien tanaman tadi. Ya, di mana tadi ada koefisien ini kan? Nah, ini kan koefisien. Jadi ETC itu adalah misalnya kebutuhan ET0-nya berapa? ET0 ini dikalikan dengan koefisien tanaman. Dikalikan ini. Jadi ET0 dikalikan dengan C itu adalah ETC. Ya. Kemudian NFR, Net Field Requirement, kebutuhan air di sawah, itu adalah di sini. NFR sama dengan evapotranspirasi, ditambah perkolasi, ditambah lapisan air, dikurangi dengan hujan efektif. Ya, jadi ini adalah outflow-nya, ini adalah inflow. Jadi artinya pada saat hujannya ini lebih besar dari kebutuhan ini, maka sawah tidak perlu air. Buktinya sawah tak ada hujan kan? Sawah tak ada hujan itu tidak ada irigasi, tapi pada saat hujan dia bisa terairi. Maka RE lebih besar, jadi tidak perlu adanya suatu irigasi. Kalau ini kurang, maka perlu diberikan air irigasi tambahannya. Ya. Sedangkan pada saat NFR yang di sini, ini kan tidak ada tanaman kan, kita bicara tadi LP, maka ETC adalah dikurangi dengan ini. Efisiensinya berapa? Efisiensinya adalah 0,5. 0,5 dari mana? Karena primer tadi adalah 0,9, sekunder 0,8, tersier 0,8. Kalau 0,9 dikalikan 0,8 dikalikan dengan 0,8, maka efisiensi total dari intake ke tersier tinggal 65%. Tinggal 65%, kehilangannya 35%. Gitu. Sehingga NFR ini sudah ketemu. Begitu NFR ketemu, maka DR, diversion requirement di intake-nya adalah, ini NFR, ya, NFR di sini dibagi dengan efisiensi, efisiensinya adalah 0,65, dibagi dengan 8,64. 8,64 itu apa? 8,64 itu adalah konversi satuan dari milimeter per hari menjadi liter per detik per hektar. Jadi DR ini sudah ketemu liter per detik per hektar. Nah sekarang luas yang akan diairi berapa irigasinya? Ini 500. Kenapa 500? Karena tahap awal 15 harian itu yang diairi kan separuh. Maka 500. Tahap 15 hari kedua sudah semuanya dan seterusnya, tinggal dikalikan saja. Berarti kebutuhan air untuk irigasi, ya, DR dikalikan luas ketemu DR ini. Nah sekarang tinggal kita bandingkan. Nanti kalau debit di intake-nya, saya lanjutkan di sini supaya tahu lah, ya, ketemu debit sing ada. Nah ini. Nah sekarang kalau misalnya ini kan kebutuhan di intake, ya, DR kebutuhan DR-nya ini, ternyata debit yang ada di sungai atau di intake itu sekian, maka bisa kita lihat kalau ada debit sekian, ya toh, kebutuhannya tidak ada berarti lebih. Kemudian kalau ada debit di sungai sekian, kebutuhan irigasi sekian berarti positif. Kemudian ini apa? Debit di intake sekian, kebutuhannya sekian. Oh, ternyata kurang dan seterusnya
sampai di sini kurang lah. Kalau pada saat kurang itu apa yang harus kita lakukan? Kita berikan faktor K atau kita faktor K atau rotasi. Nanti rotasi dan faktor K akan saya jelaskan di mata kuliah hari ini. Oke, itu tambahan untuk kebutuhan air. Pas jam 7, setengah jam. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya nunggu pertanyaan kalian. Sambil saya tak atur absennya. Permisi, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi yang NFR itu kan tadi yang LP itu kan persiapan lahan kan, Pak? Ya itu tadi di tabel kok ketemunya segitu. Itu nilai C pada LP itu berapa ya, Pak? Oh, LP ya? Iya. LP itu ini caranya. Jadi LP itu mulai ini. Ya, saya pikir ini sudah diajarkan. LP itu penyiapan lahan itu kan tergantung dari evaporasi dan perkolasi. Ini penguapan dan peresapan. Kenapa LP itu? Karena lahannya kan baru disiapkan, berarti tidak ada tanaman. Maka pengaruhnya itu dari penguapan dan perkolasi. Maka dari situ kita bisa melihat kita menyiapkannya 30 hari atau 45 hari. Kalau misalnya kita menyiapkan 30 hari, ya toh. Kemudian yang kedua adalah jenis tanahnya. Jenis tanahnya itu lebih mudah diolah atau tidak. Kalau lebih mudah diolah, kita menggunakan 250. Kalau tidak, kalau agak berat, 300. Pendekatannya itu. Maka kita bisa melihat LP itu kita bisa melihat dari sini. Ya, tabel ini. Kalau misalnya contohnya penguapannya berapa? Evaporasi ditambah ini. Misalnya evaporasinya ditambah ini ketemu 6 misalnya, ketemu 6. Kemudian penyiapan lahannya adalah mungkin lebih mudah, ke 250, waktunya 30 hari, maka ketemu LP-nya 11,7. Gitu. Halo, Sinta kok Mas apa? Iya, Pak. Sudah paham, Pak. Ya, asar ya. Oke, Iya, Pak. paham ya. Oke. Paham, yang lain silakan, ada pertanyaan? Sambil saya nyiapkan absen ya. Silakan sambil apa yang kemarin yang belum paham apa? Halo, yang kemarin belum paham? Permisi Pak, izin Yuk. bertanya. Eh, Ini Pak, saya masih belum paham yang tabel pergantian lapisan air atau WLR itu kan di WLR 1 sama 2 itu nilai 3,3 itu dari mana? BLR itu dia. Hendra. Nah ini ya. Iya. Ini kan pemberian lapisan air per Lapisan ini kan air. kalau kita bagi 3, 1, 2, 3, 15 harian toh ini. Ya, 15 harian kan? 1, 2, 3. Penyiapan Iya, lahannya iya. nah, kan ya, 15, Iya. 15 hari. Nah, pada saat 15 hari pertama itu kan 50 yang diberikan untuk ini saja. Ya, untuk ini 50 yang diberikan, berarti 15 hari kan? 50 dibagi 3,3 dibagi 15 hari ketemu kan 3,3. Kalau untuk semua rata-rata, maka BLR-nya 50 dibagi 45 kan 15 45. Gitu. Jadi 1,1. 33 ini 3,3 itu 50 yang kita berikan untuk 15 hari untuk BLR ini. Gitu. Panggi. Jadi 3,3 itu 50 dibagi 15. Kalau ini kan rata-ratanya kan ada 3 berarti 50 dibagi 45 hari.
1, 15 hari, 15 hari, 15 hari. Dibagi ini dan ketemu 1,1. Ya Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke. Saya kira tanggal berapa Tegur ya? Silakan kalau ada. Permisi Pak, izin bertanya. Uh-uh. Cuma mau menegaskan kembali bahwa pola tanam itu bukan dari petak yang kita kerjakan di tubes gitu ya Pak, luasannya. Enggak, bukan. Jadi pola tanam itu, makanya pola tanam itu bukan di tersiernya, tapi di sistem jaringannya. Baik Pak, makasih Pak. Permisi Pak. Ya. Kemarin Bu Indri bilang itu luasannya pakai yang tugas besar masing-masing Pak. Oh gitu? Iya, jadi... ini untuk tugas Bu Indri ya? Iya Pak. Oh ya, kalau tugas Bu Indri luasannya pakai itu enggak apa-apa. Ya pakai 100 itu, nggak apa-apa. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, enggak apa-apa. Disesuaikan aja kan, karena menyesuaikan dengan tugas ya. Iya Pak. Cuma pola tanam itu bukan per tersier, tapi per jaringan. Itu. Ini tanggal 24 ya tadi ya? Hari ini ya? Iya, Pak. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau niat absen ini juga gak cepat. Kodenya bisa saya sampaikan di sini ya, kode absen. Halo? Iya, Pak. Iya Pak. 321 220. Jadi kodenya 321 220. Tapi coba saya juga coba kirim ke grup ya. Silakan kalau sambil nyari ada yang bertanya. Sudah saya share di di grup ya. Absen, kode absen ya. Sudah di grup. Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan materi hari ini. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi kalau ini jelas, saya masih belum terjawab adalah rotasi dan faktor K. Nanti saya akan berikan di rotasi dan faktor K ini pada pembahasan ini. Yang jelas kan kita sudah tahu pada saat di dalam pola tanam tadi ada kekurangan kan ya? Kalau lebih kan nggak ada masalah kita berikan. Nah kalau kurang apa yang harus kita lakukan? Berarti solusi yang pertama, kalau jaringan irigasi ini sudah ada, maka kita bisa menggunakan kebutuhan air ini berdasarkan FPR. Pernah saya ceritakan, pada saat kita menggunakan FPR minimum, kita masih berani menerapkan FPR minimum pada waktu-waktu yang kurang. Ya, misalnya September, Oktober ini kurang kan masanya kan tidak lama, paling 1 bulan atau 15 hari, kita bisa terapkan FPR minimum. Atau kalau tidak menggunakan FPR minimum, kita bisa merotasi, gilir. Ya. Jadi gilir kalau di tersier kan petak tersier A dulu, subtersier A, kemudian B dan C.
kalau memang di jaringan irigasi main system, yaitu gilirannya per sekunder. Sekunder A diberikan dulu, sekunder B diberikan berikutnya, dan seterusnya. Ya, atau menggunakan faktor K. Faktor K itu dibandingkan debit yang ada dengan debit yang dipakai. Oke, kalau tidak ada, saya coba close ini. Saya stop. Saya ganti dengan materi yang lain ya. Ya, jadi hari ini saya mau membahas perencanaan saluran dan rotasi. Sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Jadi perencanaan saluran saya sedikit mengulang untuk yang di hidrolika kemarin ya. Hidrolika kan saudara sudah pernah mendapatkan perencanaan saluran. Bagaimana mendesain perencanaan saluran. Kemudian posisi tugas kalian sekarang ini kan paling tidak sudah mulai mendesain saluran. Menghitung layoutnya sudah, kemudian apa jenenge layoutnya sudah, skema sudah, kemudian apa maneng ngitung debit ya loh, luas kalikan kebutuhan air sudah. Sekarang kan masuk ke perhitungan desain saluran. Pada saat mendesain saluran itu adalah tetap rumusnya kita bisa menggunakan manning atau bisa menggunakan stickler. Jadi Q sama dengan V kalikan A, di mana V ini adalah I pangkat setengah dikalikan A, K dikalikan dengan R pangkat 2/3. Ini yang menggunakan stickler. Ya, stickler. Tapi kalau yang manning adalah 1/n R 2/3 I pangkat setengah. Sehingga kalau manning dibandingkan dengan stickler, itu adalah di mana K adalah 1/n. Ya, K adalah 1/n. Sama, ini pengertiannya sama. Q adalah debit, K adalah kecepatan aliran, I kemiringan saluran, koefisien kekasaran adalah K, jari-jari hidrolis A dibagi P, luas penampang basah itu tergantung dari kemiringannya. Ya, di sini adalah kemiringan adalah M, di mana M adalah perbandingan antara vertikal dan horizontal. Kemudian keliling adalah juga tergantung dari kemiringan, B lebar dasar saluran, H kedalaman air, dan M adalah kemiringan talut saluran. Saya kira saudara tidak asing karena kita sudah belajar di hidrolika. Ini adalah saya kira adalah penerapan dari apa yang sudah kita pelajari pada saat hidrolika. Ya. Kemudian sekarang yang dibatasi apa? Yang dibatasi itu kita lihat di KP05, saudara bisa cek. Maka ini adalah di saluran pembawa kecepatannya. Kecepatan, nilai K, ya, kemudian lebar tanggul, tinggi jagaan. Kalau untuk saluran pembawa tersier, maka kecepatan maksimumnya 0,6, kecepatan minimumnya 0,2, harga K-nya 35, lebar minimum dasar salurannya 30, kemiringan talutnya 1,1, lebar tanggulnya setengah meter, tinggi jagaannya 0,3. Ya. Kalau kuarter, kecepatan maksimumnya 0,6, minimumnya 0,2, K-nya 30, lebarnya 30, kemudian kemiringannya 1,1, lebar tanggulnya 0,4, kemudian tinggi jagaannya 0,2. Ini adalah ketentuan di saluran pembawa. Sekarang kita mulai, kenapa kok angka-angka ini muncul kan? Ya, kenapa kok ada ketentuan ini? Nah, saya lebih cenderung membahas ininya. Yang saya bahas yang pertama adalah kecepatan maksimum dulu. Kenapa kecepatan maksimum dibatasi? Ya, 0,6 karena asumsi dari saluran pembawa atau semua saluran ini adalah dari tanah. Ya, dari tanah.
Sehingga kalau tanah itu diberi kecepatan yang cukup besar, maka akan terjadi erosi baik tebing maupun dasar salurannya. Tapi kalau sekarang ini banyak saluran yang di-landing atau diperkuat dengan beton, maka kecepatan maksimum bisa lebih besar, gitu ya. Bisa lebih besar. Ini asumsinya adalah kebanyakan saluran-saluran tersier, mulai tersier, itu tersier kuarter itu adalah dari tanah. Karena apa? Saking panjangnya saluran tersier dan kuarter. Coba kita lihat saja di di tugasmu yang mungkin arealnya mungkin tidak banyak gitu ya, tidak luas, misalnya 100 hektar. 100 hektar misalnya. Coba saudara perhitungkan, kira-kira panjang saluran tersier kuarter itu kira-kira berapa kilo? Ya. Kira-kira berapa kilo panjang saluran tersier dan kuarter saja? Sudah ada yang menghitung? Ya, mungkin kan di atas 1 kilo. Itu kalau misalnya hanya 100 hektar. Ya, paling taruhlah 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Kan cabang-cabang gini. Ya, nah, itu masih saluran pembawa. Kalau misalnya arealnya itu 10.000, maka 10.000 bagi 100 kan? Benar? 10.000 bagi 100. Berarti ada 100 petak tersier. Kalau masing-masing petak tersier ada 20.000 panjang saluran tersier dan kuarter, maka besarnya atau panjang saluran tersier kuarter pada sistem yang 10.000 hektar itu ada berapa? Ada 200 kilo. Ya, itu masih tersier kuarter. 200 kilo. Belum sekunder dan primer. Nah, sekarang kalau yang namanya saluran tersier dan kuarter ini dikasih landing, dikasih pasangan atau beton, lah berapa nilai dari anggaran tersebut? Gitu ya, supaya kalian paham di dalam menerapkan ini. Tapi ada beberapa ruas tersier atau kuarter yang ada masalah dengan longsoran tanggul atau kehilangan air di saluran. Kalau model itu boleh saudara landing, boleh saudara perkuat dengan beton, sehingga kecepatannya bisa lebih dari lebih dari 60. Ya, jadi yang perlu saya jelaskan itu adalah asumsi-asumsi ini. Ya, asumsi-asumsi ini meskipun tabelnya sekarang seperti ini, tapi dasar tabel filosofi membuat tabel itu kita harus tahu. Paham ya? Nah, hitung-hitungan gampang. Sekali lagi, saya tidak pernah mendiskusikan hitung-hitungan percaya. Tapi konsep ini yang perlu kita diskusikan. Oke ya, paham. Maksimum paham. Kecepatan minimum. Kenapa 0,2? 0,2 itu tersier dan kuarter. Pertimbangannya adalah apa? Pertimbangannya adalah pada saat kecepatan di bawah 0,2 maka akan terjadi sedimentasi dan juga tumbuhnya tanaman liar pada saluran pada tanggul dan dasar saluran. Terjadi pengendapan dan tumbuhnya tanaman-tanaman liar yang akan berpengaruh pada saluran tersebut. Paham? Supaya ini dipertahankan 0,2. Ya. Paham ya? Jadi kalian tahu kenapa maksimum, kenapa minimum dibatasi juga. Kemudian faktor kekasaran. Faktor kekasaran ini asumsinya adalah tanah. Kalau mungkin ini perkerasan yang lain, mungkin nilainya bisa berubah, tidak sekian. Faktor kekasaran itu tergantung ada 2 komponen. Satu adalah debitnya berdasarkan debitnya, yang kedua adalah berdasarkan bahan pembentuk saluran. Saya kira di tabel Manning ada ya, di hidrolika kemarin kan juga sudah ada di tabel Manning mengenai berapa besarnya kekasaran untuk debit sekian sama sekian, kemudian pasangan ini itu ada data nilai K atau nilai N. Nilai N adalah
K itu sama dengan 1/n. Ya, K sama dengan 1/n. Jadi berarti sudah tahu kalau nilai N adalah 1/K, kan gitu kan? Ya, 1 per dan seterusnya. K sama dengan 1/n. Berarti kalau N sama dengan 1/K, gitu ya? Benar. Oke. Sekarang lebar dasar saluran. Lebar dasar saluran ini adalah 0,3 untuk tersier, kuarter sekian. Ini juga tergantung debit. Sekarang, kalau debitnya itu juga menentukan. Makanya di saluran tersier, saluran kuarter, itu debit minimumnya adalah 15 liter per detik. 15 liter per detik. Jadi kalau misalnya hitungan kalian itu kurang dari 15 liter, maka untuk desain kapasitas saluran kuarter dibuat 15 liter per detik. Paham? Jadi kan ada hitung karena kebutuhannya 1, areal kuarternya misalnya 10, berarti kan cuma 10 liter per detik. Nah, untuk desainnya itu saudara buat 15 minimumnya. Nah, sekarang pertimbangannya 30 ini ya, ini adalah supaya apa? Supaya galinya lebih mudah. Galinya lebih mudah selebar cangkul. Tapi kalau saya masih memberanikan diri gitu dalam tanda kutip, boleh 20 cm. Ya, tapi jarang saluran yang dibuat dengan dimensi 20 cm itu jarang. Pasti minimal 30. Tapi seumpama 20 cm pun terpaksa gitu ya untuk meningkatkan muka airnya, maka masih memungkinkan karena lebar cangkul itu kan paling tidak kan 20 cm. Ya. 20 cm, tapi juga membuat lebar 20 cm itu tidak gampang. Ya, jangan dibuat karena debitnya kecil dibuat lebar kuarter 10 cm atau 15 cm. Jadi nanti kalau 15 cm atau 10 cm ngerjakannya tidak pakai cangkul tapi pakai pakai apa? Cetok gitu ya, gitu. Jadi tapi idealnya gali itu cangkul paling enggak ya 25 sampai 30 cm. Ya, gitu. Paham ya penentuan lebar. Jadi kan nanti kalau misalnya lebarmu hitungan karena debitnya kecil ketemu 10 cm, ya jangan digunakan 10 cm, pakai 20 atau 30 cm. Kalau di tersier mesti lebih dari 30 cm. Biasanya yang jadi masalah itu di kuarter. Ya, di kuarter itu banyak biasanya debitnya kurang dari 15, maka bulatkan menjadi 15. Kalau misalnya dihitung lebarnya ketemu di bawah 20, pakai 30 atau pakai 20. Kita punya dasarnya. Ya. Jadi selebar cangkul, tapi kalau lebar cangkul 20 itu juga tidak gampang membuat lebar 20 dengan cangkul. Sehingga idealnya makanya kenapa lebar kuarter atau lebar saluran tersier kuarter itu minimal 30 cm. Ya, paham ya? Jadi saya lebih cenderung mendiskusikan ini daripada mendiskusikan rumus. Baik. Kemudian kemiringan talut 1/1. 1/1 itu perbandingan vertikal dan horizontal sama kan? Ya, kemiringannya berarti 45 derajat. Kenapa dibuat 1/1? Kecenderungan karena saluran ini tanah, maka stabilitas tanah itu paling tidak 1/1, 45 derajat. Tapi kalau misalnya saudara menggunakan ini adalah dari yudit atau dari pelengsengan, maka tidak harus 1/1. Ya, tidak harus 1/1, bisa 1/0, bisa 1,5 dan seterusnya. Kalau yudit kan berarti kan 1/0, tidak ada kemiringan. Jadi pasangannya tegak. Tapi masang yudit beton pada saluran tersier dan kuarter itu tidak hanya gaya-gayaan, tidak berdasarkan estetika, tapi harus dipertimbangkan itu adalah untuk tanah tanggulnya tidak stabil, ya mudah longsor atau airnya mudah meresap. Ya, jadi supaya ini api dipakai ini saja enggak. Ya, tapi betul-betul saudara harus terapkan konsep itu karena ini hubungannya dengan rupiah. Jadi irigasi engineer akan menentukan itu. Kenapa dibuat 1/1? Kenapa tidak? Dan seterusnya. Nah, sekarang pertimbangan yang lain dalam penentuan misalnya saluran itu tegak, ya toh, supaya nanti
kalau itu tegak harus diperkuat dengan beton. Jadi kalau pasangan itu yang jelas stabilitas tanggulnya aman, tidak longsor. Yang kedua adalah tidak terjadi kehilangan air sepanjang saluran, ya, karena bocoran. Yang ketiga sekarang mulai dikembangkan lagi adalah jalan apa ya istilahnya, jalan tani, jalan angkutan usaha, jalan pengangkutan hasil panen. Gini, jadi itu istilahnya supaya apa? Supaya petani itu tingkat ekonominya bagus, maka fasilitas akses jalan ke sawah khususnya untuk mengangkut hasil panennya itu supaya ada. Kalau misalnya di saluran tersier ini ya tanahnya bagus, tapi petani tidak bisa mengambil hasil panen karena tidak ada jalannya, tidak ada jalan setapaknya. Maka tanah yang bagus tadi bisa kita buat tegak supaya apa? Ada jalan petani untuk mengangkut hasil panennya ke jalan besar, ke jalan untuk mobilnya atau untuk gerobaknya. Tapi pada saat dari sawah ke jalan besar itu harus ada pematang atau tanggul yang bisa dilewati. Kalau tanah itu tidak ada tanggul dengan kemiringan 1:1, ya 1:1, maka bisa kita buat kemiringan 1:0 supaya ada tanggul di mana petani bisa melewati jalan itu untuk mengangkut hasil panennya menuju ke jalan besar. Paham ya? Halo? Hei. Paham, Pak. Ya, ini yang kita karena konsep desainnya ya nanti ke sini. Ya, jadi ini kayaknya kan seakan-akan ini adalah ketentuan boleh kita pakai, tapi kita harus mengimprove ini ya pada kondisi-kondisi tertentu. Semua hitungannya gampang, dibuat kemiringan 1:1, 1:0 hitungan hidrolisnya ya enggak susah. Tapi filosofi dalam penerapan kriteria ini yang harus kita kuasai, apalagi dalam petani gitu. Ya. Jangan paksakan petani itu mengerjakan sesuatu yang di luar kebiasaannya dia, karena petani atau tersier kuarter ini kan tanggung jawabnya petani. Jadi main system itu tanggung jawab pemerintah, tersier kuarter tanggung jawabnya petani. Tapi ya sekarang mulai diwujudkan untuk tersier, mulai pemerintah masuk ke situ supaya petani tidak keberatan di dalam memelihara saluran, karena ini kan ratusan kilo ini. Ya. Kalau jaringan yang 10.000 hektar tadi kan, kalau yang tersier berapa kan? Hanya 2 kilo cukup dilayani oleh penduduk desa itu. Makanya ada HIPA. Ada HIPA adalah himpunan petani pemakai air di level desa. 2 desa berarti ada gabungan HIPA dan seterusnya. Oke. Sampai di sini sudah paham kenapa ini harus sekian. Kemudian lebar tanggul untuk yang ideal adalah setengah. Ya, ideal supaya tadi itu petani bisa jalan tadi. Kalau ini kurang setengah, ternyata harus dibuat 1 meter supaya tanah petani itu bisa jalan, maka ini tidak perlu 1:1, dibuat tegak saja. 1:0 dengan yudit, dengan beton. Enggak apa-apa, biayanya dipakai untuk itu. Toh tidak semua tersier dan kuarter, hanya tertentu saja. Sehingga petani merasa diuntungkan. Ya toh gampang dia mengangkut padinya menuju jalan besar dan seterusnya, sehingga apa? Biaya untuk pendapatan petani juga bisa meningkat. Ini harapannya begitu. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada setiap penentuan kriteria desain itu. Ya, kenapa kami tahu? Karena memang saya terlibat di dalam setiap desain untuk peta tersier. Ya. Jadi apa-apa yang saya dapatkan, saya akan ceritakan. Saya bisa mengembangkan kawasan-kawasan ini, ketentuan-ketentuan ini. Bukan ini harus dirubah, tidak. Ini betul. Tapi kondisi-kondisi tertentu kita harus membuat suatu langkah apa kira-kira modifikasi yang kita perlukan. Kemudian tinggi jagaan ini ada 30, makin tinggi air ke tanggul. Ini alokasinya kenapa tidak banyak? Karena memang kebutuhan irigasi itu kan konstan. Ya maksimum sudah dibatasi karena luasnya tetap.
ini hanya untuk gelombang, untuk apa namanya, untuk sedimentasi, untuk angin dan seterusnya. Maka tinggi jagaannya relatif tidak tinggi, gitu ya. Oke, ada pertanyaan, kita membahas ini, paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan, tolong saya di stop. Ini kecepatan untuk saluran pembuang. Kalau tadi pembawa, ini pembuang. Ini kok lebar minimum kok detik ya? Salah ini mestinya meter ya. Ini meter ini. Ya, salah ini. Berarti KP salah nulisnya. Ini meter berarti. Kalau di saluran pembuang, ini tersier, kuarter, kecepatan maksimumnya sekian, ini sekian, minimum sekian, dan seterusnya, harga K-nya sekian. Lebar ini saya kira sudah kita diskusikan. Tadi toh. Nah, ini contoh perhitungan hidrolis saluran tersier. Misalnya kita menggunakan UDIT. Ya. Kenapa kok UDIT? Kebetulan pada saat kami lakukan suatu kajian ini, ya, kami lakukan kajian tersier ini adalah untuk kondisi tanahnya kurang bagus dan kita alokasikan untuk jalan petani yang saya katakan tadi. Ya, jadi sehingga keputusan yang kita ambil adalah UDIT. Nah, beton bisa kita pakai beton, ya, atau pasangan segi 4. Pertimbangannya kalau kita cor setempat itu tidak gampang, materialnya dan seterusnya, waktunya, kehilangan air, kehilangan semen pada proses pengecoran dan seterusnya. Maka kita menggunakan UDIT beton fabrikasi. Lebih gampang kan? Lebih gampang. Tinggal masang. Karena Pak, akses jalan itu ke jalan besar ada, tinggal nanti ngoper ke tersiernya lebih gampang. Jadi tingkat kualitasnya juga bagus karena tidak terjadi kehilangan semen pada saat pengecoran di lapangan. Ya, cuma memang biayanya agak mahal karena ini kan fabrikasi. Tapi kualitasnya saya kira bisa dijamin karena kan ada tes betonnya dan ini kan sebelumnya kan sesuai dengan spesifikasi. Jadi pertimbangannya bukan api-apian ya, bukan estetika, tapi pertimbangannya apa yang saya sebutkan tadi. Kalau beton K-nya itu 70 bukan 35 ya. Jadi lebih besar karena apa? Ini kan halus ya. Jadi kecepatannya bisa lebih besar. Luasnya sekian ya. Saluran tersier luasnya sekian. Ya. Kemudian debitnya sekian, B-nya sekian, M-nya 0 tegak, K-nya sekian. I lapangannya, I-nya bagaimana menentukan I? I dihitung adalah perluas. Jadi misalnya saluran tersier T1, box T1, box T2, maka I adalah beda tinggi antara box T1 dikurangi dengan box T2, deltanya dibagi dengan jaraknya, dibagi dengan jarak ketemu I lapangan. Sampai di sini penentuannya apa ada yang perlu kita diskusikan? Halo. Misi Pak. Yuk, coba Ivan. Itu iya Pak. Untuk perencanaan dimensi saluran tuh B-nya kita tembak langsung berarti ya Pak. Pakai 0,3 gitu untuk trial and error yang sisi lainnya gitu Pak. Betul. Ya, pakai 0,3 gitu. Ya, setuju. Pak, terima kasih Pak. Oke. Wis mari kan penjelasan nih kata Irfan nih. Ya, bagus, enggak apa-apa. Atau nanti tinggal Excel saja kan. Sing penting itu ya, sing penting itu, yang lain itu Excel lah. Sing penting itu pertimbangan-pertimbangan ini tadi loh. Mana? Ini tadi kriteria-kriteria ini loh. Coba nanti cepat nanti. Kalau ini sudah kita paham, kenapa-kenapanya itu nanti kita bawa terus sampai kita ke lapangan. Gitu. Kita memutuskan. Jadi yang agak sulit untuk air itu bukan ngitungnya, ya, bukan ngitungnya, tapi bagaimana kita menerapkan rumus ini, dasar-dasarnya apa? Itu yang paling penting. Ya, sekali lagi saya katakan karena apa? Kondisinya itu rumus itu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada di lapangan. Bukan kita paksakan kondisi lapangan sama mengikuti rumus, enggak. Kita balik karena skopnya banyak, rekayasa hidrolisnya terlalu mahal.
pendekatan rumus itu dari pendekatan lapangan supaya nanti penerapan di lapangan sangat cocok. Beda dengan yang lain, ya disiplin ilmu yang lain. Itu yang saya katakan, justru saya lebih mendiskusikan detail itu masalah-masalah filosofinya atau konsep desain kriterianya, bukan rumusnya, oke ya. Baru perhitungan saluran. Nah ini ya kalau misalnya kita ambil, ini kebetulan yang saya ambil contoh bukan box ya, misalnya boleh ini misalnya box. Ya ini kebetulan bangunan bagi sadap dengan bangunan sadap kita kan di sini toh sawahnya di sini. Ini misalnya kan kita lihat konturnya, ada kontur ini kan, ada di sini konturnya 48, 47, 46 dan seterusnya. Beda kalau kita nanti di box T1, box T2, beda tingginya atau elevasinya kan dari kontur, ya kan? Kemudian diplot long sectionnya, nanti saudara bisa gambarkan long section existing, supaya nanti gampang saudara di dalam menentukan desain salurannya. Saudara dari layout itu saudara bisa membuat gambaran long section existingnya. Long section existing itu adalah tanah aslinya. Ya, tanah asli sesuai dengan gambaran adalah berapa. Nah, baru beda tinggi antara upstream dikurangi downstream dibagi dengan L itu adalah kemiringan. Jadi kemiringan ini adalah kemiringan rencana. Kemiringan rencana untuk menghitung ini, untuk menghitung V. Ya, untuk menghitung V. Jadi V itu jangan diperkirakan dulu. Mana V tadi? Maksimum minimum ini kan? Jangan diperkirakan, tapi hitung V berdasarkan I lapangan. Kalau I lapangannya tidak memenuhi, kalau dihitungkan V misalnya, I lapangannya dihitung V sama dengan 1/n R2/3 I pangkat setengah, I-nya pakai I lapangan, ternyata hasilnya lebih dari 0,6. Maka itu nanti akan dibuat bangunan terjun. Jadi tahunya kita menggunakan bangunan terjun atau dasar saluran itu harus digali kalau kita menggunakan I kemiringan lapangan untuk menghitung V. Ya. Kalau ternyata I lapangan kita pakai menghitung hasilnya di antara ini, berarti oke, I lapangan bisa kita pakai. Tapi kalau I lapangan diterapkan untuk menghitung V menghasilkan V lebih besar dari V maksimum, maka apa? Harus diterjunkan, dibuat bangunan terjun. Ya. Sebentar ya, saya tak ada. Kemudian dari kemiringan ini kan kita hitung V kan, per N R2/3 I pangkat setengah, baru kita bisa tentukan nilai V-nya. Kalau V-nya di atas V maksimum, maka ini kita buat bangunan terjun. Nanti bagaimana mendesain bangunan terjun ya saya ajarkan nanti setelah minggu berikutnya. Gitu. Kalau ternyata kurang dari minimum, maka dasar ini bisa kita turunkan untuk digali. Supaya kecepatannya lebih besar karena I-nya lebih tajam gitu. Kemudian ini baru hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan sederhana sekali, debit sekian, A sekian, debit sekian, B sekian, K sama dengan sekian, dihitung aja. Ya, luasnya ini F ini adalah A sebetulnya. Ya, cuman A untuk membedakan ini luas penampang, ini adalah luas areal gitu ya, supaya tidak sama. F ini adalah luas penampang basah. Kalau biasanya yang kita di hidrolika itu adalah A. Cuma karena kita menggunakan A ini adalah luas areal, maka penggunaan luas penampang basah adalah F. H dikalikan B. Jadi kita rencanakan B-nya dulu. Gitu. H ini bisa kita rencanakan atau kita hitung dengan Excel nanti. P sekian, F sekian, V adalah sekian. Nah ini kan kalau kita menggunakan kemiringan lapangan sekian, kemudian kita cek V-nya sekian, berarti masuk V-nya. Ya, V-nya sudah masuk. Kemudian baru kita kontrol V-nya
debitnya sama dengan sekian, masuk kan, 0,2 sama dengan sekian. Kemudian kita pakai fruit number. Fruit number ini kita cek aliran terjadi itu apakah lebih besar terjadi atau lebih kecil dari fruit number. Fruit number-nya tidak boleh lebih dari setengah. Ya, jadi fruit number itu sama dengan V akar GD. V akar GD. V-nya kecepatan dibagi dengan G. G adalah gravitasi, D adalah kedalaman. Ya, kedalaman. Kalau kedalaman itu adalah A per T, kan masih di hidrolika, masih ingat? Kedalaman itu A per T. Kemudian kalau misalnya saluran itu segi 4, maka kedalaman sama dengan H. Ya, gitu. Ini kontrolnya berarti lebih kecil dari 0,5. Oke, berarti desain yang dipakai pada areal 16 hektar, debitnya sekian, kecepatannya sekian, B-nya sekian, H-nya sekian, I-nya sekian, itu adalah seperti ini. Nah, kalau untuk berikutnya bisa di Excel. Ya, ini adalah tabel. Kalau sudah gini kan gampang hitungnya, toh. Jadi nanti saudara tidak usah ngitung semuanya, satu saja, contohnya seperti ini tadi, di tugas itu loh. Yang lain ditabelkan saja. Jadi lebih cepat. Nggak ngitung situ-situ manual gini ya. Ya, contohnya satu. Sehingga nanti begini, sehingga nanti rumus yang ada di Excel itu kan bisa dicek dengan manual. Kalau manual, kalau Excelnya sudah cocok dengan hitungan manual kan berarti sudah benar pengaliannya di Excel. Ya, jadi coba manual dulu satu betul, nanti untuk ngontrol yang di Excel. Kalau yang ini kan untuk beberapa saluran kan tinggal ngopi saja kan, dan seterusnya. Nggak kesulitan lah untuk menghitung ini. Ada pertanyaan? Sampai di desain saluran. Halo? Halo? Paham? Atau ada yang perlu diperjelas? Halo? Kok kan masih ngomong ini ragu saya? Ragunya paham nggak area-area ini? Halo, tanya komting dulu. Dik, kira-kira ada paham apa enggak, Dik? Paham Pak saya Pak. Paham ya? Iya Pak. Oke, berarti semuanya sudah paham. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang lain? Cukup lah. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan, sekarang pembagian petak dan pemberian air irigasi. Ini yang saya katakan dengan rotasi. Nah, di skema jaringanmu ini, di skema jaringan kemarin kan ada sub tersier A, ya, ada B, ada C, dan mungkin ada yang D. Ya toh? Ya, masih ingat? Yang sudah ngerjakan saya kira sudah, yang asistensi saya ke saya sudah semua kelihatannya untuk peta A. Nah, ini kan berarti peta A itu berapa? Kita kelompokkan peta A 1 A2 menjadi sekian, B sekian, C sekian. Nah, sedapat mungkin pembagian ini adalah mendekati atau sama, tapi hal-hal tertentu itu boleh tidak sama. Saudara mestinya bertanya, kenapa kok mendekati atau sama? Itu kan? Atau sebelum tanya saya selalu jelaskan. Supaya apa? Pemberian jatah airnya tiap sub atau tiap blok itu mendekati sama. Persis tidak bisa. Ya, mendekati sama. Kalau ini misalnya diberikan 3 hari, ini 3 hari, ini 3 hari. Ini 3 hari, ya loh. Jadi hampir sama. Dalam 1 minggu, misalnya 7 hari. 7 hari untuk 1 minggu, 7
7 hari untuk 3 blok, berarti berapa? 7 dibagi 3 sekitar 2 jam ya misalnya, 2 jam lebih. Ini 2 jam lebih, 2 jam lebih, 2 jam lebih. Gitu, tujuannya sama itu begitu. Nah, tapi nanti kalau tidak sama, bukan berarti tidak boleh, karena memang tuntutan lapangan, tuntutan kondisi, maka pembagiannya kadang-kadang agak ekstrim. Ada sawah yang mungkin jatuhnya nanti pemberiannya tidak pada jam-jam yang ideal. Nanti kita jelaskan karena opo kok tidak ideal gitu ya. Kalau tidak ideal gitu ya. Dari sini kan tidak ada masalah toh. Kenapa kemarin kita harus kelompokkan subtersier A, B, C itu karena nanti ada hubungannya dengan rotasi pemberian air. Kalau tadi di water balance pola tanam ternyata ada yang minus, maka pemberian airnya ya bisa digilir, gak serentak, tidak continuous flow. Tapi mana dulu yang dibagai A, B dulu, C tidak, A saja, B saja, C saja. Kapan kita memberikan pemberian konus, kapan kita memberikan 2 petak diairi, 1 ditutup, dan kapan kita memberikan 1 petak diairi, 2 ditutup, itu tergantung dari debit yang ada. Paham ya? Oke, mulai kita masuk ke pemberian air irigasi. Pemberian air irigasi terus-menerus itu setiap bukan rotasi, cukup. Airnya cukup, jadi pemberian airnya lakukan terus-menerus. Itu kalau kondisinya lebih besar dari 70%. Nah, kondisi debit kebutuhan 70% ini dibandingkan mana, gitu kan? Dibandingkan mana? 70% itu angka dari mana? 70% itu antara debit yang ada di sungai, ya, debit yang ada di sungai atau yang ada di sumber dibagi dengan total air itu adalah prosentasenya. Ya, kalau debit airnya di sungai misalnya 1000 ya, 1000 liter, kemudian kebutuhanmu misalnya 500 ya. Atau 700 gitu, berarti kan berapa? Berarti lebih dari 70% kan, Mas, lebih dari 100% malah. Ya toh, masih lebih 100%. Jadi masih banyak sumber airnya daripada yang dibutuhkan. Nah, yang 70 ini dianggap kalau memang debit di sungainya 700, ya toh, kebutuhannya misalnya 1000, masih boleh menggunakan terus-menerus. Masih menggunakan sistemnya boleh terus-menerus. Loh Pak, pertanyaannya, loh lah kurang jatahnya kan gitu kan? Mestinya saudara kejar begitu. Lah kurang jatahnya, wong kebutuhannya 100% kok diairi hanya boleh 70% serentak atau terus-menerus. Lah, penerapannya adalah menggunakan faktor K. Kalau kita tidak merotasi, menggunakan faktor K. K-nya berapa? Faktor K itu K-nya adalah sama dengan debit yang ada di sungai dibagi dengan debit yang ada yang akan yang dibutuhkan. Berarti K-nya 0,7. Jadi semua areal sawah, semua debit yang dipakai untuk mengairi sawah dikalikan dengan 0,7 semua. Itu adalah faktor K. Ya. Faktor K ada pertanyaan? Terus-menerus ada pertanyaan? Kenapa kok 70%? 70% ini dianggap bisa diberikan continuous flow, tapi begitu di sini ternyata 80% atau 90% kan kurang dari 100% dari kebutuhan, maka dikalikan dengan faktor K. Kalau kondisinya 80% berarti koefisien pengalinya adalah 0,8 dikalikan semua serentak semua areal. Nah, bagaimana debit yang di sumber itu diketahui? Mengetahui debit yang ada di sumber itu kan ada alat ukur, ada pelskal, kemudian Pak Juru itu rapat tiap 10 hari sekali di Jawa Timur untuk memantau debit yang ada di sumber itu berapa. Makanya tadi di jadwal pola tanam untuk Jawa Timur itu tiap 10 harian. Dasar operasional itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, potensi yang ada di lapangan. Kalau pola tanam itu kan rencana, tapi operasionalnya itu tidak bisa menggunakan rencana, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.
Oke, sampai di sini saya belum giliran. Masih continuous flow, kenapa dasarnya 70%, kemudian angka 70% itu dari mana, kemudian kalau di antara 70 sampai 100 itu apakah tetap continuous, tapi apa yang harus diperlukan, yaitu faktor K tadi. Silakan kalau yang akan kita diskusikan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Abang, Bung Fris, silakan. Fris. Ini berarti pemberian air irigasi ini ketika musim kemarau atau musim hujan juga, Pak? Ya, sama. Jadi pemberian air biasanya kalau hujan kan nggak ada masalah kan, debitnya cukup berarti semua diberikan continuous flow. Ya, tapi pada saat hujan, kadang-kadang jumlah airnya cukup tidak perlu diberikan air irigasi misalnya. Pada saat hujan. Tapi musim hujan itu kan ada hari yang tidak hujan, tapi tetap suplainya sesuai dengan kebutuhan irigasi yang ada. Tapi pada saat musim hujan kan debitnya cukup, maka pemberian airnya bisa continuous flow. Gitu? Atau debitnya bisa 70%, lebih dari 70%, kurang dari 100%, maka bisa menggunakan faktor K. Tapi pada saat musim kemarau ini saya kira kurang, maka perlu giliran. Nanti ada penentuan giliran dilakukan apabila, itu nanti akan kita bahas. Ini dulu pemberian air terus-menerus, ada suatu ketentuan 70%, bagaimana membandingkan, bagaimana mendapatkan nilai persentase ini, bagaimana kalau range-nya di atas 70 dan di bawah 100. Itu dulu kita pahami. Kalau yang lain lebih gampang lah. Ya, tapi makna inilah yang perlu, bukan kita membahas KP, enggak, tapi saya selalu mendekatkan suatu kriteria, asumsi kriteria atau konsep perencanaan atau kriteria desain itu harus kita kombinasikan dengan pertimbangan-pertimbangan di lapangan. Ya, karena kesulitan untuk irrigation engineer itu adalah pada saat kita menjustifikasi kondisi di lapangan, kemudian kita terapkan di perumusan yang ada. Itu, Mufri. Ada pertanyaan tambahan? Halo, Mufri? Iya, Pak, sambung, Pak. Ya, yang lain? Halo. Paham ya? Ya. Jadi kalau sehingga nanti saudara betul-betul paham konsep rotasi itu kenapa, bagaimana pola eksploitasi dari pemberian air jaringan itu paham. Ya. Oke, sekarang kalau itu sudah paham, kemudian baru sistem pemberian air. Ini giliran. Kalau tadi kan continuous giliran. Lah kalau giliran itu dibagi, ada giliran 1, ada giliran 2, ada giliran 3 dan seterusnya. Ya. Apabila debit yang tersedia lebih kecil dari debit kebutuhan, maka pembelian airnya secara bergiliran. Misalnya di sini ada dua macam. Dua macam ini berarti 3 subtersier. Ya, ada 3 subtersier. Kalau 4, 3 kali. Ya, giliran 1, 2, 3 gitu. Ya nanti tergantung asumsinya. Misalnya giliran 1. Kenapa giliran 1? Apabila debitnya kurang dari 70% dari kebutuhan. Sampai berapa? Ini biasanya sampai 50%. 70 sampai 50%. Nanti giliran 2 50 sampai 35%. Giliran 3 di bawah 35%. Kalau ini kan range-nya kan hanya sekian, tapi giliran 1 lebih kecil 70%. Nah, lama waktu yang dibutuhkan dalam pemberian air irigasi ditentukan berdasarkan luas area yang diairi. Perhitungan lamanya pemberian air untuk masing-masing sub tersier dilakukan dalam waktu 7 hari atau sekian. Sekarang kenapa 7 hari atau 168 jam? Kenapa kok tidak 30 hari? Kenapa tidak 15 hari? Kenapa kok tidak 8 hari? Ada yang bisa jawabkah? Ya.
Jadi ya memang belum diajarkan ya. Jadi gini, 7 hari itu supaya penjadwalannya itu sama. Ya, 7 hari itu tiap penjadwalan misalnya kalau ada 3 sub tersier A, B, C, satu ditutup, yang lain dibuka itu nanti kapan ditutup, kapan dibuka itu waktunya sama. A itu kapan dibuka dan B kapan ditutup itu waktunya sama terus sepanjang rotasi. Contoh misalnya, saya ilustrasikan dengan jadwal kuliah kita. Ya, jadwal kuliah untuk irigasi ya, irigasi itu hari Kamis kelas C, hari Kamis kelas C misalnya. Ya, nanti minggu depan ya sama kelas C. Kalau misalnya 8 harian, maka tidak selalu kelas C itu di hari Kamis jam 7. Kalau 8 harian. Itu kan? Ya, kalau 3 harian juga begitu. Paham ya? Jadi supaya periodenya itu tetap. Kenapa tetap? Karena Pak Juru atau Pak Hipa itu kan buka tutupnya pintu itu kan nggak satu pintu. Ya, tadi kita diskusikan ada beberapa tersier, ada beberapa kuarter, ada beberapa pintu. Makanya yang dikuasai ada beberapa pintu, tidak satu. Makanya supaya dia ingat pada saat hari ini jam ini masih pintu ini yang dibuka. Pintu ini yang ditutup. Pada hari ini jam ini yang dibuka, ini tetap jadwalnya adalah tetap sama dengan jadwal kita kuliah. Misalnya 8 hari yang irigasi ini jatuhnya tidak hari kami itu 7 ya, paham ya? Nah, kenapa kok kita menggunakan 7 hari diodenya? Yang kedua, yang tidak diri lagi itu jangan sampai sawah mati. Ya, kok sawah yang mati, tanamannya mati gitu. Terlalu lama, misalnya rotasinya 1 bulan. Ya. Kita airi dulu ini peta A, peta AB, yang peta C tidak diairi selama 1 bulan. Sawahnya mati, padinya mati, tanamannya. Ya, belum mendapatkan air, harus mati di C. Ya, makanya kita harus betul-betul lebih cermat di dalam membagi ini. Salah di dalam mengoperasikan, petani geger. Ya, sampai terjadi nyun sewu ya, sampai terjadi korban itu karena salah di dalam mengoperasikan membuka tutup pintu. Kenapa? Kalau kita mungkin kota, masuk ke banyak yang di kota, nggak punya sawah, seakan-akan membuat itu hal yang sepele. Ya, tapi bagi petani ini adalah sumber utamanya dia air itu, supaya padinya bisa tumbuh subur, ya toh, untuk memenuhi kebutuhannya, ya kuncinya di air itu, pembagian air. Nah, kalian meskipun kalian sebagai engineer bukan di desa domisilinya, tapi penerapan konsep desainnya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Saran saya, jadi nggak iso enak-enak gitu ya. Ini maksud saya bukan menakut-nakuti ya, bukan menakut-nakuti, tapi betul-betul kalau kita terapkan sesuai dengan kebutuhan itu, mungkin pahala kita luar biasa besarnya. Ya, tidak hanya gaji salary yang kita dapatkan per bulan, tapi manfaat bagi petani itu luar biasa. Itu maksud saya. Jadi ada beban moral bagi kita untuk menerapkan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan habit petani. Oke. Ya, paham ya? Waktu sudah paham. Kemudian ini giliran 1. Nah, caranya begini. Total tadi pembagian A tersier apa tadi? Sub ya, B, C, A, B, C. Kemudian kalau A dan B berapa? A dan C berapa? B dan C berapa? Totalnya sama kan? Sekian. Kenapa kok pakai sendiri? Kok pakai gabungan 2 ini? Karena nanti pada saat sub tersier 1 ditutup, 2 diairi. Ya, 1 ditutup, misalnya ada 3 petak, 1 ditutup, 2 diairi. Kalau di sini kan berarti C ditutup, 2 diairi. Ya, kalau di sini berarti B ditutup, AC diairi dan seterusnya. Kalau ini
muncul per peta itu kalau rotasi 2 berarti 2 ditutup, 1 diairi. Ya. Nah ini A dan B itu menerima berapa jam? Kalau luas A-nya sekian, luas totalnya 194 dikalikan berapa tadi? 168 dalam 1 minggu ketemu sekian jam. Ya. Jadi peta A dan B itu diairi selama 52 jam. Peta A dan C diairi selama 58 jam, peta B dan C diairi 58 jam. Kalau ini di total kurang lebih sekitar 168 jam. Kecuali kalau ini ada pembulatan-pembulatan ya. Jangan kalau sudah bulatkan ke atas atau bulatkan ke bawah, tapi totalnya harus 168 jam. Karena berdasarnya oke. Paham ya? Saya kira kalau ini sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau giliran 2 ini apabila kurang dari 35%. Ya. Jadi kalau 2 itu kurang dari 70%. Kalau misalnya gilirannya 3, misalnya ada ini kan ada 3 sub ya, ada 3 sub, maka tentukan saja di atas 70, 35 sampai 70, kemudian di bawah 35. Kalau misalnya A, B, C, D, maka tentukan saja di atas 70, 70 sampai 50, 50 sampai 35, dan di bawah 35. Itu saja. Ya, yang 50 kan nggak ada, karena ini contohnya adalah yang 3. Nah, tinggal sekarang prosentase atau pembagian jamnya ini. Plot gini, ini adalah sistem pemberian air. Ya, kalau continuous flow, kan continuous flow 100%, debitnya ini, kan jamnya terus-menerus. Ini tidak pernah dirotasi. Ya, tabel 1 terus-menerus, tabel 2 adalah apa jenenge ini 3 sekian. Kalau misalnya ada giliran 3, berarti ini ada 4 tabel, maka ini adalah di atas 70, ini 70 sampai 50, kemudian yang 2 adalah 50 sampai 35, yang ketiga adalah di bawah 35. Kalau 4 subtersier. Paham ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan membagi ini bloknya ini, membagi kolomnya ini. Halo? 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 Pak. Izin bertanya. Ya, silakan Pak. Tapi kan gilirannya ada 1, 2, 3. Berarti itu hanya dipilih salah satu saja, Pak, tergantung ketersediaan debit yang ada gitu ya, Pak. Ya, jadi semuanya ditampilkan, Pak. Semua ditampilkan skenarionya karena kondisi debit itu kan tidak selalu konstan. Ya, artinya kita sudah siapkan ini. Sehingga kalau skenario debitnya cukup, maka skenario yang dipakai untuk pemberian air adalah terus-menerus. Ya. Kemudian kalau kondisi airnya seperti ini, giliran pertama yang dipakai dan seterusnya, maka tabel ini disiapkan semuanya. Disiapkan semuanya di apa namanya, kalau di tersier itu pekerjaannya di nota penjelasan itu dimasukkan semua sehingga petani tahu, oh kalau giliran 1 jam ini, kalau giliran 2 jam ini, kalau giliran 3 jam ini. Ya, meskipun tidak sama penggunaannya, tapi periode-periode pada saat dia tahu kondisi debitnya, dia akan melakukan apa. Jadi makanya pembuatan tabelnya nanti di tugas semuanya ditampilkan tabelnya, gitu. Tapi operasionalnya itu sesuai dengan kondisi apakah debitnya masuk terus-menerus, apa giliran 1, giliran 2, dan giliran 3. Gitu, Pan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, yang lain? Halo, Seng Putri kok belum tanya? Paham? Halo? Paham lah? Halo? Aku gak kerungu suaranya Seng Putri. Hah? Alhamdulillah. Ya wis. Kalau paham berarti saya lanjut. Nah, sekarang hubungannya dengan waktu tadi ya. Kenapa pembagiannya ini relatif sama? Supaya nanti jatuhnya jadwal ini sama. Nggak jauh gitu loh. Nggak jauh. Lah, operasional kan dari jam 6 sampai jam 6. Akhirnya kembali lagi. Jam 6
Ya toh, jam 6, jam 6 ini kan 1 mingguan, periodenya sama. Di sini juga sama. Misalnya giliran 1, petak C-nya ditutup itu Senin jam 6 pagi sampai jam 6 sampai Rabu jam 10. Ya toh, AB-nya diairi, C-nya ditutup. Kemudian yang di sini B-nya ditutup itu mulai Rabu jam 10 sampai Jumat jam 20. AC-nya diairi dan seterusnya. Nah, sekarang yang jadi penentuan itu gini, ini sebetulnya sepele, tapi akan jadikan hal yang fatal penerapan di lapangan. Waktunya adalah usahakan jangan ekstrim gitu. Jangan jam 1 pagi saudara paksakan untuk petani buka pintu atau nutup pintu jam 1 pagi. Ya, atau petani buka pintu nutup pintu jam 12 malam. Salahkah hitungan? Hitunganmu gak salah. Ya, hitunganmu jatuhnya ini tidak salah sesuai dengan hitungan. Tapi kalau saudara paksakan petani atau HIPA mengoperasikan pintu buka tutup pintu pada waktu-waktu yang ekstrim, itu apa ya gak kasihan kalian. Ojo-ojo mau cokot tulo gitu ya, misalnya. Atau pas hujan deras jam 1 malam atau jam 1 pagi, jam 1 dini hari. Misalnya kalian yang melakukan itu apa ya sanggup, kan gitu saja kan? Kalau kalian tidak sanggup, jangan paksakan orang lain melakukan hal itu. Itulah sekali lagi penerapan itu saya lebih menekankan bukan angka-angka yang ada di tabel. Ya, jadi itu petani itu berselisihnya, gegernya itu karena salah di dalam pengoperasian ini. Sehingga sawahnya dia yang mestinya dapat air, bagian air pada waktunya tidak mendapatkan air. Nah ini rame nih, bisa fatal ini akibatnya. Saya tidak bilang yang istilah-istilah yang nggak enak didengar, tapi fatal gitu. Itu tidak boleh terjadi kalau kita sebagai desain engineer-nya atau irrigation engineer-nya. Jadi yang saya biasanya ini yang perlu kita perhatikan terus. Nah, idealnya berapa bekerja itu kan? Ya idealnya kalau pendekatan kita adalah jam 5 pagi atau jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ideal. Tapi kalau tidak, ya bolehlah jam 5 pagi sampai jam 8 malam atau 9 malam itu boleh. Karena petani kan pagi bangunnya subuh itu sudah bangun, jam 5 sudah ke sawah dia. Malam mungkin jam 8 malam, jam 7 malam, jam 9 malam, oke lah paling malam gitu boleh. Ya, tapi jangan paksakan jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, petani ke sawah harus nutup buka. Itu karena apa? Buka nutup itu karena ngatur ini. Ya, karena ngatur ini gitu loh. Ya, jadi geger kalau nggak tepat. Enggak, makanya petugas pengairan itu di desa itu bukan hal yang sederhana. Jadi betul-betul vital. Makanya sampai dipanggil Pak Mantri gitu. Bukan menteri ya, Pak Mantri. Joko Tirto, Pak Mantri. Kalau orang-orang di lapangan manggil juru itu Pak Mantri. Istilah yang lama itu Pak Mantri. Jadi betul-betul Pak Mantri itu luar biasa tugasnya di situ. Karena menentukan bukan nasib petani, enggak. Jadi jatah air yang akan diperoleh petani. Oke, paham ya? Jadi filosofinya paham, tinggal ini ngitung-ngitung saja. Kan sudah bisa toh? Misalnya di sini, AB, ini kan jam 6 sampai jam 10. Dari mana jam 6 sampai jam 10? Ini kan ketemu 52. Kalau 52 itu dibagi 24 jam, 2 hari kan? 2 hari kan Senin, Selasa, Rabu. Rabu jam 6 kan? Nah, 52 dikurangi 48 kan 4. Berarti jam 6 tambah 4 sama dengan 10. Jam 6 sampai ini kan 52 jam. Paham? Paham ya? Halo? Woi. Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Sip. Jadi angka-angka ini sudah paham ya. Yang penting kita sudah batasi. Jangan malam-malam. Kenapa? Ya jangan paksakan. Kalian harus memaksakan. Kalian tidak yang mengoperasikan, yang ngitung tok, tapi yang menerapkan ini. Jadi konsepmu itu ngamu itu nanti diterapkan orang. Yakin itu karena hasil studimu itu nanti dipakai sebagai pola eksploitasi atau operasi
irigasi. Dipakai nanti yang dituangkan di dalam notulen penjelasan. Nopen istilahnya, nopen. Wis liane gampang iki. Nah, rotasinya ini kalau 4 kalau misalnya bagian peta ini nah, sama toh, hitungannya sama. Dan 2 saya kira itu. Ya, kalau saudara mau coba buat jadwal rotasi di tugasmu kan sudah langsung saudara bisa sampai sekarang tugasmu itu tadi kalau sudah layout ya, sudah desain saluran, sudah bisa merotasi. Sudah bisa merotasi. Jadi kalau sudah layout bisa ngitung debit, dari debit itu bisa menghitung saluran, bisa merotasi. Kalau rotasi, setelah itu ngitung box, wis mari dikasih. Sampai rotasi itu sudah cukup bagus. Kan sudah ngitung ini. Apa kira-kira sing gak iso dihitung? Layoutnya sudah, skemanya sudah, luasnya sudah. Ya, kan berarti ngitung debitnya sudah. Bisa toh? Kebutuhan kalikan luas, ngitung saluran, ya toh? Bisa dimensi kemiringan dari elevasi. Kemudian ngitung rotasi dari luas per sub, ya dibandingkan dengan total, tinggal kita pakai apakah continuous flow, giliran 1, giliran 2, dan seterusnya kita tampilkan di dalam satu hitungan untuk semuanya. Sudah, materinya hari ini sudah cukup. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Ya. Silakan. Itu Pak, kalau untuk yang menghitung dimensi saluran kan tadi butuh kemiringan ya Pak. Itu kan delta H dibagi sama panjang saluran. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan, panjang salurannya itu diikuti bentuk kelok-keloknya yang ada di layout atau di AutoCAD-nya itu, atau langsung ditarik garis lurus saja Pak? Kalau salurannya itu lurus, berarti ya toh, berarti lurus. Kalau salurannya itu kelok-kelok, ya berarti kelok-kelok. Cuman untuk tugas ambil yang sederhana saja, tarik garis lurus saja. Nah, mestinya kalau di lapangan ya disesuaikan dengan panjang saluran. Kalau kelok-kelok ya dihitung kelok-kelokannya berapa. Tapi kan ini untuk tugas, sekedar tugas, nggak ada masalah. Yang penting urut caranya. Tapi yang sesungguhnya ya itu sesuai dengan panjang salurannya. Gitu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk. Halo, silakan. Halo. Sudah paham semuanya? Saya kepingin 3 mahasiswa yang bicara sudah paham. Silakan. Siapa yang mewakili? Kalau tidak ada 3 mahasiswa yang bilang paham, ya berarti saya tunggu untuk pertanyaannya. Itu salurannya dipukul rata pakai tanah aja berarti ya Pak, untuk koefisien kekasaran stikernya Pak? Ya, jadi boleh saudara asumsikan pakai tanah semua, ya toh, atau menggunakan pasangan, ya boleh. Atau semuanya tanah saja, nggak apa-apa. Atau semuanya pasangan saja. Atau setiap ruas tidak sama, ada yang ruas 1 pasangan. Itu hanya untuk melatih melatih di dalam menghitung saja. Jadi tidak bisa kita samakan. Untuk keputusan itu sebetulnya kondisi lapangan. Oh, tanah ini bisa tanah saja, ini perlu di landing dan seterusnya. Tapi untuk tugas silahkan bisa tanah saja semuanya, bisa pasangan saja semuanya, atau sebagian ruas pasangan dan sebagian ruas tanah. Boleh. Tapi hitungannya kan berbeda toh. Nilai apa jenenge? Nilai K ya, nilai K atau N-nya berbeda. Gitu, Van? Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk, silakan. Ayo, saya kepingin ada 3 yang
memberikan suatu jawaban, kalau tiga tidak memberikan jawaban paham, ya toh, berarti saya tunggu sampai mendapatkan itu. Saya anggap belum jelas, gitu. Gitu aja, ya. Gak enak aku nak jelas, gak jelas, nanti pahala saya tidak bisa banyak, gitu. Kalau saya menjelaskan, saudara jelas, kemudian bisa saudara terapkan, apalagi ngajarkan orang lain, kan pahala saya akan tambah terus. Itu makanya lebih baik saya menunggu, barang 5 menit boleh. Silakan. Halo, kok kan saya jawab? Paham, Pak. Paham, Abang. Bu Fri, 1.